Punya ayah tapi tak benar-benar ada. Kalau cuma sekedar nama di kartu keluarga, apa gunanya punya seorang ayah? Fenomena fatherless kini ramai diperbincangkan masyarakat. Fatherless adalah istilah bagi anak-anak yang kehilangan sosok ayah tapi bukan karena ayahnya meninggal. Ayahnya hidup tapi tidak bisa menjalankan peran sebagai seorang ayah. Setidaknya ada 3 bentuk fatherless. Yang pertama adalah fatherless karena fisik, terjadi pada anak yang benar-benar tidak memiliki ayah karena meninggal, perceraian, atau ditinggalkan sejak lahir. Kemudian, fatherless karena emosional terjadi pada anak yang ayah hadir secara fisik dan tinggal serumah, tetapi tidak pernah memberikan perhatian, kasih sayang, atau keterlibatan dalam tumbuh kembang anak. Lalu ketiga, fatherless karena sosial terjadi pada anak yang ayah terlalu sibuk bekerja, lebih mementingkan urusan pribadi, atau bahkan mengabaikan tanggung jawab keluarga sehingga anak tetap merasa tidak memiliki figur ayah. Psikolog Indah Sundari Jayanti mengungkapkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga dengan tingkat fatherless tertinggi di dunia. Kondisi ini dianggap bukan hanya memprihatinkan, tetapi juga menjadi tanda bahaya bagi masa depan generasi muda. Menurutnya masih banyak anggapan keliru soal kedekatan anak dengan ayah. Sebagian masyarakat kerap menyamakan kedekatan emosional dengan sifat manja. Padahal kedekatan emosional dan sifat manja adalah 2 hal yang sangat berbeda. Kehangatan hubungan dengan ayah justru menjadi pondasi penting dalam pembentukan karakter anak. Indah juga mengatakan bahwa dekat sama manja itu hal yang berbeda, enggak bisa disamakan. Bahkan Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan tingkat fatherless tertinggi di dunia, ada di urutan ketiga. Itu bukan sesuatu yang bisa kita banggakan, justru harusnya kita ambil pelajarannya. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebanyak 20,9% anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran figur ayah. Hal ini sangat disayangkan karena peran ayah berdampak luar biasa dalam pengasuhan anak. Pengasuhan anak pada usia 7-14 tahun dan 8-15 tahun membutuhkan kehadiran sosok ayah. Pakar pengasuhan keayahan Irwan Rinaldi juga mengungkapkan akan terjadi ketimpangan antara pertumbuhan dan perkembangan jika anak tidak mendapatkan peran ayah di usia tersebut. Lalu kenapa sih isu fatherless ini menjadi penting? Apa iya dampaknya besar pada pertumbuhan anak? Sebuah jurnal psikoedukasi dan konseling mengungkap dampak fatherless terhadap kondisi sosioemosional remaja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakhadiran peran ayah akan berdampak pada bagaimana remaja meregulasi emosinya, seperti harga diri yang rendah, stres, marah, rasa kesepian, temperamental, dan berbagai emosi negatif lainnya. Selanjutnya, remaja juga akan menjauhi atau menarik diri dari lingkungan sosialnya karena tidak merasakan kehadiran ayah sebagai figur sosial. Dampak selanjutnya adalah kenakalan remaja. Terdapat kemungkinan bahwa anak dengan kondisi fatherless melakukan kenakalan remaja karena mereka tidak mempunyai role model dan pendamping dalam bertingkah laku mentaati sistem moral yang ada. Di sisi lain, studi terbaru dari International Journal of Mental Health Promotion menguatkan bahwa fatherless berdampak pada kesepian, kecemasan, dan masalah emosional anak. Studi juga mengungkap bahwa konflik rumah tangga atau kemiskinan bisa memperparah dampak fatherless dan memberi efek negatif. 2 penelitian tersebut menjadi dasar bahwa fatherless bukan hanya soal ketiadaan fisik, tetapi kehilangan kehadiran emosional ayah. Dampaknya multidimensi, dari psikologis, akademik, sosial, hingga hubungan jangka panjang. Lantas apa bisa anak-anak Indonesia lepas dari isu fatherless? Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA Rohika Kurniadi Sari mengungkapkan tantangan yang dihadapi saat ini adalah mencari jalan keluar dari minimnya peran ayah dalam pengasuhan dan perkembangan anak tersebut. Untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pola asuh anak, pemerintah sudah menerbitkan aturan ayah antar anak ke sekolah pada tahun ajaran baru 2025. Ayo, siapa yang ayahnya sudah antar anaknya di hari pertama sekolah?
Nah, hadirnya ayah di hari pertama sekolah bukan sekedar antar dan jemput, tetapi wujud nyata peran aktif ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya ini untuk memperkuat kedekatan emosional, meningkatkan rasa percaya diri anak, serta menciptakan kenyamanan dan kesiapan anak dalam menjalani proses belajar. Gerakan tersebut juga menjadi simbol perubahan budaya pengasuhan di Indonesia dari yang semula berfokus pada peran ibu menjadi lebih kolaboratif dan setara. Para ayah diajak hadir dan mengantar anak mereka ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran sebagai bentuk simbolik keterlibatan aktif dalam proses pendidikan anak. Dengan kehadiran ayah akan tercipta rasa aman, nyaman, dan percaya diri bagi anak. Gerakan ayah antar sekolah anak ini juga muncul untuk mengurangi dampak fatherless di Indonesia. Fatherless bukan hanya angka statistik, tetapi cerita nyata yang menggores jiwa anak-anak kita. Kehilangan sosok ayah berarti kehilangan arah, kehilangan pegangan, dan teladan hidup. Setiap anak berhak tumbuh dengan cinta seorang ayah. Mari hadir bukan sekedar ada. Karena kehadiran ayah hari ini adalah masa depan terbaik untuk anak. Fatherless bukanlah takdir, tetapi sesuatu yang bisa dicegah mulai dari kesadaran kita bersama. Menurut dia papa orangnya gimana? Baik, Dia paling senang ngelakuin kegiatan sama papa. latihan bola. Terus kalau sekarang abang dia apa, abang mau bilang apa? Papa semoga sehat. Papa udah ajarin aku main bola. Terus Semoga papa jagain aku makin gede. dan suka diantar ayah sekolah nggak? Pernah. Terus kalau main sama ayah sering nggak? Sering. Main apa biasanya? Lego. Baik. Baik. Terus seru nggak? Seru. Seru. Ada yang disampaikan nggak ke ayah? Apa? Apa? Makasih ayah. Bisa suka main nggak sama papa? Suka Biasanya main apa sama papa? main Lego. Papa suka nganter Lisa sekolah nggak? Suka. Makasih papa. Terus sayang papa. Aku sayang papa. Papa suka diantar sekolah nggak? Suka. Sama papa biasanya main apa? Main berusak. Seru nggak kalau jalan? Seru. Orangnya baik. Terus papa suka ajak Dania jalan-jalan. Ada yang mau disampaikan nggak ke papa? Terima kasih papa udah ajak Dania jalan-jalan. Untuk ayah-ayah di Indonesia, ayah-ayah hebat, jangan tunggu sampai terlambat. Anak tidak hanya butuh nama Anda di kartu keluarga, mereka butuh hadirnya diri Anda di hati dan hidup mereka.